Hai guys, kembali lagi dengan saya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang asimetris dan simetris. Yang pertama, kita belajar tentang simetri. Simetri merupakan sebuah karakteristik dan bidang geometri, persamaan, dan objek lainnya. Sedangkan asimetris terjadi jika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dari pihak lainnya, atau sering juga disebut dengan informasi asimetrik atau informasi asimetris. Komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di samping, di mana objek bagian kanan gambar sama dengan objek bagian kiri gambar, sehingga disebut dengan simetris. Sedangkan asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar, tetapi menunjukkan keseimbangan. Seperti contoh, kita lihat gambar di samping bahwa objek di bagian kanan gambar tidak sama dengan objek di bagian kiri gambar, tetapi menunjukkan keseimbangan. Pada sekelompok pengamatan simetris, rata-rata dan mediannya sama, dan nilai data tersebar di sekitaran nilai tersebut. Nilai data di bawah rata-rata dan mediannya cerminan gambar dari bentuk-bentuk di atas. Asimetris positif jika sekelompok nilai condong ke kanan dan nilainya memanjang jauh ke sebelah kanan dari puncak dibandingkan ke sebelah kiri puncak. Rata-ratanya lebih besar dari mediannya. Sebagai contoh, misalnya gaji 100 orang pekerja di perusahaan kecil, presiden dan beberapa petinggi perusahaan memiliki gaji yang sangat besar dan dibandingkan para pekerja lainnya. Distribusi gaji akan berbentuk asimetris positif. Distribusi bimodal memiliki 2 atau lebih puncak. Kasus ini sering terjadi ketika berasal dari 2 populasi atau lebih. Bisa kita lihat kurva di samping. Yang kurva simetris contohnya yaitu usia. Bisa kita lihat bahwa kurva ini menunjukkan bagian kanan bidang gambar dan bagian kiri gambar itu sama, sehingga menunjukkan simetris. Sedangkan asimetris positif bisa kita ambil contoh gaji bulanan, di mana dari contoh kita lihat bahwa gaji 100 orang karyawan itu kecil dibandingkan
dibandingkan dengan gaji beberapa orang pejabat tinggi yang lebih besar, di mana mediannya lebih besar dari rata-rata. Sedangkan asimetris negatif, kita ambil contoh yang nilai ujian, di mana nilai ujiannya misalnya 75 sampai 80. Bisa kita lihat, nilai ujian yang paling tinggi itu adalah 80 dan berkedudukan paling banyak, sehingga disebut asimetris negatif, di mana kurva ini juga menunjukkan lebih condong ke kanan, ke kiri, di mana rata-rata lebih besar dari mediannya. Adapun rumus yang bisa kita gunakan yaitu koefisien asimetris persen. Rumusnya yaitu SK sama dengan 3X bar kurang median per 5. Sedangkan rumus koefisien asimetris perangkat lunak yaitu SK sama dengan N kurang 1 kali N kurang 2 elemen dari X kurang X bar per 5 pangkat 3. Melalui hubungan ini, koefisien asimetris berkisar dari -3 hingga 3, nilai mendekati -3 semisal -2,57, menunjukkan asimetris yang sangat negatif. Sedangkan nilai semisal 1,63 menunjukkan asimetris positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika rata-rata dan mediannya sama menunjukkan distribusinya simetris dan tidak dapat asimetris. Rumus 43 menawarkan pengertian mengenai asimetris sisi sebelah kanan rumus. Merupakan selisih antara masing-masing nilai dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi, yakni sebesar X kurang X per S. Nah, untuk contoh bisa kita ambil dari data BPS Kota Medan. Kita ambil data SD negeri dan SD swasta di Kota Medan. Setelah kita ambil, kita masukin data tersebut ke SPSS, kemudian kita copy, kita masukin ke deskriptif statics, kita masukkan lagi dia ke frekuensi, nanti dia otomatis akan muncul diagram lingkaran ataupun tabel. Dia otomatis gitu, sehingga mempermudah kita untuk mengetahui gambaran dari data tersebut. Sebentar kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul untuk diagram yang SD negeri di Kota Medan. Bisa kita lihat diagram lingkarannya seperti ini. Dan untuk SD swasta juga begitu sebaliknya, kita copy, terus kita masukkan ke SPSS. Nanti dia akan muncul diagram histogram.
Nah, untuk yang SD negeri dulu ya, bisa kita lihat di sini yang frekuensinya sama persennya, valid persennya sama kumulatif persennya. Dia valid ya guys. Sekarang kita coba untuk ke SD negeri. Ke SD swasta ya guys, maaf. Bisa kita lihat SD swasta. Di sini muncul dia histogramnya. Setelah kita copy tadi data itu di SPSS, dia muncul langsung histogram. Dan dia juga ada muncul tabel untuk yang SD swasta ya guys. Kita bisa lihat tabelnya. Di sini ada frekuensinya, ada persennya juga, ada valid persennya juga, dan ada kumulatif persen. Data ini sudah valid ya guys. Dari histogram ini bisa kita lihat dia minnya 19,6, standar deviasinya 8,044, dan untuk N dia sama dengan 10. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya guys, di like, komen, dan subscribe. Bye.